Kita juga akan simak nih komentar-komentar publik di postingan Instagram CNBC Indonesia. Ada komen yang masuk dari Sade Gasakti. Di Eropa aja dilarang karena masalah privasi. Nah iya nih benar, ada di Prancis, Jerman, ini lagi sedang dilakukan investigasi. Sama problemnya untuk memastikan apakah datanya akan disalahgunakan atau enggak. Tapi pertanyaan pertama, ketika dia bisa masuk gitu kan, terus udah gitu baru nih woro-woro pemerintah awalnya dia bisa landing di kita tuh gimana ceritanya? Artinya kan semudah itu ya untuk membuka platform baru, aplikasi baru sehingga tidak ada pengawasan preventif awal gitu di sini gitu. Gimana? Iya, karena kan prinsipnya itu adalah di Indonesia kan untuk membuat aplikasi atau untuk masuk ke sini kan nggak butuh izin untuk akhirnya jalan. Setelah udah jalan baru diawasin. Gini aja lah prinsipnya, semua orang bisa masuk nih rame-rame, kan kita nggak bisa magerin, kita cek satu-satu gitu. Ya udah jalan aja dulu, abis itu baru kalau misalnya ada pelanggaran ya kita stop gitu. Di Play Store juga seperti itu kan pastinya kan. Kalau misalnya kalau dari Play Store kan atau di Android atau di iOS, di Apple Store mereka cuma lihat nih bahaya apa enggak aplikasinya, buat ada virusnya enggak, ada malware apa enggak. Tapi kan mereka nggak bisa langsung nanya ke aplikasi ini buat apaan gitu. Jadi ya sementara yang dilakukan Komdigi adalah ketika ada aduan dari masyarakat, mereka baru ngecek nih, oh ada aplikasi ini udah ada PT-nya, dan mereka melihatnya adalah oh yang PT yang satu ini izinnya nggak sesuai dengan apa yang dilakukan gitu. Jadi mereka belum bisa bilang oh ini melanggar privasi. Yang sekarang mereka lakukan adalah oh baru nanti kita lihat dulu. Makanya di Perancis, di Jerman juga disebutnya investigasi kan. Kita lihat dulu nih teknologinya apa gitu. Karena mereka ini sesuatu yang sangat baru juga buat mereka. Mereka ingin memastikan melanggar undang-undang apa enggak gitu. Jadi udah ada dulu, baru dikaji kan, diinvestigasi. Berarti pelanggaran yang sekarang ini kan pelanggaran karena belum ada izin operasi, betul? Iya, izinnya tidak sesuai dengan peruntukannya. Oke, kita baca lagi nih komen yang baru nih dari Rin Kostox. Sangat berbahaya, pemerintah harus segera bertindak. Nah, saya mau tanya dari Kang Hendra, kalau masyarakat melihat bahaya nih, apa sih sebenarnya sampai sejauh mana nih masyarakat bisa membayangkan kalau ini tuh bahaya gitu? Karena katakanlah aplikasi dari layanan biasa ke premium aja kita berani foto pakai KTP. Kenapa sekarang pindai mata terus orang jadi kayak worry banget gitu. Walaupun itu katanya biometrik yang kalau sekali sudah terdeteksi tidak bisa kembali lagi gitu katanya. Apa sih sebenarnya ini semua? Memang kalau untuk masyarakat awam ya, ketika dia sudah tanda petik menyerahkan data dia di-scan oleh pihak lain, tentu bagi mereka mungkin nggak punya rasa khawatir. Cuma bagi orang publik yang sudah teredukasi, tentu dia pasti nggak akan melakukan itu, atau minimal walaupun dia sudah nggak sengaja, pasti dia akan lebih khawatir gitu. Nah saya pikir justru sekarang ini pemerintah buktikan bahwa ketika memang ada beberapa data sudah masuk ke mereka, itu harus melakukan tadi di audit betul nggak datanya itu hanya cuma di scan doang, setelah itu dihapus, terus hanya dimigrasin ke data-data angka-angka numerik ya. Katanya kayak gitu kata si operatornya. Cuma itu harus benar-benar dicek betul nggak hanya sebatas itu, dan kalaupun memang belum firm banget jangan dikasih izin sama sekali gitu. Mungkin yang bikin ramai juga karena dikasih duit gratis ya. Kalau misalnya tadi contohnya pinjol kan istilahnya mungkin orang nggak bingung. Oh duitnya jelas dari mana, kenapa dia bisa dapat uang gimana. Tapi ini kan yang jadi pertanyaan banyak masyarakat adalah kok di-scan aja matanya terus langsung dikasih duit. Ada apa nih? Gitu. Jadi kan mencurigakan kan. Iya. Nah ini ada juga komen yang masuk nih dari Nandes 2. Baru sekarang dibekukan, dari kemarin kemana nih Kominfo? Sama, beritanya juga sama yang aku baca tadi. Ternyata udah ada di 2021 dan dia masuknya ke sekolah loh. Jadi anak sekolah itu datang disuruh ibunya datang untuk agar bisa dapat reward itu 800.000 itu gitu. Dan itu udah terjadi di 2021. Apakah Kominfo ini hanya akan bergerak ketika ada aduan gitu loh? Kayaknya ketika 2021 itu dia baru sebatas project mungkin kan. Jadi sebenarnya kan si Tools for Humanity itu kan mereka bilangnya mereka semacam project. Jadi proyek gitu, bukan perusahaan. Yang mereka lakukan adalah ya kita cari nih caranya kita ngembangin sebuah produk yang bisa diaplikasikan di seluruh dunia. Kita bisa ngebedain antara satu manusia dengan satu manusia lain. Kita bisa ngebuktiin manusia ini benar-benar manusia gitu. Dan caranya adalah yuk kita cari satu data yang sangat otentik, nggak ada yang sama satu sama lain. Dia milih retina, dan dari retina itu dia mau ngebangun basis data semua manusia yang ada di bumi yang antara satu data dengan data yang lain itu nggak bisa
Sama. Nggak bisa identik gitu. Jadi semua orang di seluruh dunia ini jadi nggak butuh lagi kayak bener nggak lo Demis ini KTP bener nggak? Oh iya nih ada akta. Gue masih nggak percaya. Ini ijazah. Sidik jari kita kan juga beda satu orang satu. Berarti kalau dengan dia akhirnya memilih iris, artinya ada kemungkinan sidik jari kita, saya sama Kang Hendra bisa sama dong sidik jari kita. Ini terkait dengan teknologi biometrik kan. Jadi dalam perkembangan teknologi biometrik itu kan berkembangnya belum lama lah, 15 tahun terakhir ya. Dulu dikembangkan oleh Motorola kan di handphone, terus juga ya orang masyarakat juga masih takut-takut, dia belum berani. Akhirnya kalau nggak salah di Samsung ya, Samsung atau iPhone berkembang. Nah justru memang itulah bentuk gimana teknologi itu kalau masih baru itu memang ada kecenderungan untuk di sisi positifnya ya, cenderungan untuk orang hati-hati gitu. Tapi ya memang kita harus hati-hati juga terkait dengan apalagi soal data gitu. Gitu sih. Iya, maksudnya kalau pindai mata, buka iPhone pakai mata juga. Jadi sebenarnya bukan hal mengagetkan. Sama ini juga kecepatan juga. Jadi ketika pakai sidik jari sama pakai iris itu kecepatannya lebih pasti tentu pakai mata. Iya, kenapa misalnya di paspor sidik jarinya harus 5-5-nya. Artinya kan ya sidik jari kan dia bukan ngerekam gambar tapi dia ngedata di tiap titik itu bentuknya kayak gimana kan. Mungkin ya si selaput pelangi itu dianggap lebih spesifik, lebih detail gitu. Lebih detail aja. Jadi sebenarnya sidik jari kita juga beda, tapi mata bisa lebih spesifik lagi gitu ya. Oke, nah ini ada lagi komen nih, Angga Pratamax, nyuri data gratisan. Nah, sejauh mana si iris ini bisa mencuri data? Nah ya, ini juga jadi pertanyaan sih, karena dalam hidup sehari-hari kita Google sama Facebook, Instagram itu aja udah bisa membaca kita itu, gitu kan. Itu jauh lebih tahu soal kita daripada soal satu ini aja. Dia kan nggak tahu kita habis motret-mata kita ngapain. Dia nggak tahu hobi kita apa. Dia nggak tahu hubungan kita dengan yang lain apa. Jadi untuk verifikasi. Jadi sebenarnya ya kalau misalnya pertanyaan soal kesadaran soal data pribadi ya kan bahkan ada joke. Ya udah daripada yang iklan dapat duit dari Google, minta aja langsung ke gue deh datanya, bayar ke gue aja daripada langsung ke Google. Gue kasih tahu deh gue sukanya apa, ngapain aja, hobinya apa, interestnya apa. Sebenarnya masalah kesadaran ini juga ya banyak banget data pribadi kita gitu. Jadi tergantung kita mau ngasih apa enggak. Oke, nah sekarang nih, ketika artinya kan kemarin berarti sudah ada masyarakat-masyarakat yang dengan sukarelawan lah melakukan ini gitu kan demi uang tersebut katakanlah seperti itu tanpa mereka mengetahui teknologi apa ini gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan pemerintah terhadap masyarakat yang sudah terlanjur memberikan iris matanya? Ini dia makanya harus disuarain lagi soal undang-undang tadi, undang-undang perlindungan data pribadi. Sampai sekarang kan di undang-undang itu udah ketat banget apa yang boleh disimpan, apa yang boleh diproses, hak kita apa, kita bisa nuntut kayak gimana, terus gimana caranya kita menuntut hak kita. Nah permasalahannya untuk undang-undang perlindungan data pribadi ini belum bisa berjalan selama belum ada lembaganya, lembaga independen gitu. Walaupun harusnya Oktober kemarin itu di undang-undang udah disebutin harus sudah ada ini lembaga, tapi entah kenapa sampai sekarang belum ada lembaganya. Tanpa lembaga itu, undang-undang itu nggak ada yang bisa mengawasi pelaksanaan undang-undang itu, nggak ada yang bisa memberikan sanksi dan lain-lain. Itu keras banget loh. Bahkan kalau ada pelanggaran, kalau nggak salah perusahaan bisa didenda 10-15% dari pendapatan loh, bukan laba. Bukan laba lagi. Kalau labanya cuma marginnya cuma 5% itu 3 kali dari laba dia. Iya. Kang, kalau misalkan ya, nanti Komdigi udah melakukan analisa, udah melakukan investigasi dan sebagainya, ternyata dibolehkan gitu untuk beroperasi. Dari mata masyarakat, apa sih pentingnya aplikasi-aplikasi ini untuk bisa masyarakat miliki gitu loh? Iya. Selain karena ada janji-janji di awal itu tadi ya. Tentu memang sebagai masyarakat ketika ada teknologi baru itu tentu ya keterbukaan terhadap teknologi baru itu tentu kita juga perlu juga kan. Kita juga nggak menutup diri, teknologi itu selalu berkembang bahkan lebih cepat dari regulasi kan. Nah cuma memang yang harus dipagari benar-benar adalah dipastikan dulu itu benar-benar aman nggak, benar-benar dipastikan itu tidak sampai ada pencurian gitu. Dan masyarakat pun harus diberi pemahaman juga bahwa ya tidak ada yang makan siang gratis ibaratnya kan, gitu kan. Jadi harus dipastikan ketika dapat uang 800.000, ya dia harus siap juga dengan konsekuensinya nanti kan, ya seandainya datanya bocor kan. Gitu. Dan itu juga harus digarisbawahi kalau dia udah paham dan dia merelakan, ya itu hak dia, itu data dia. Gitu. Jadi ya maksudnya kalau misalnya nggak bisa kita bilang oh nggak boleh, tapi orangnya nggak apa-apa kok,
Gue rela kok data gue diambil gitu ya. Gitu. Iya, ya itu tadi kan konsen juga berarti Konsen, kan ya. memang mereka konsen untuk memberikan datanya, jadi susah-susah gampang sebenarnya hal ini ya. Maksudnya sekarang handphone kita ya, kok bisa masih diteleponin pinjol gitu kan? Padahal kita nggak daftar apa-apa. Ini kan artinya ada jual beli data sepertinya yang kita tidak ketahui gitu. Nah, terlepas dari perlindungan data pribadi yang belum bisa dijalankan secara maksimal, lalu juga lembaga yang masih belum ada, apalagi sih yang bisa kita lakukan? Karena pasti risih loh gitu loh. Sebenarnya sih untuk sebelumnya kan kita masih punya undang-undang ITE. Itu sebenarnya ada beberapa yang terkait dengan data udah diatur juga di situ. Tapi ya untuk misalnya tadi soal telepon dari pinjol dan segala macam ya agak sulit ya, karena kan tiap tindakan kita kan mereka udah punya datanya lah. Nomor telepon kita berapa mereka udah ada gitu. Sekarang juga kayaknya yang telepon bukan orang ya, yang telepon udah mesin. Robot. Iya, udah mesin. Bahkan kalau di reject berapa kali tetap telepon lagi dan telepon lagi. Ini agak ya mungkin juga kenapa si Komdigi sekarang udah mulai mau ngedorong eSIM untuk membatasi jumlah nomor telepon, untuk memastikan nomor telepon ini kalau misalnya dipakai siapa yang bertanggung jawab gitu. Ya paling nggak ya kita ya sekarang ya misalnya data kita ternyata udah ada di mana-mana, ya nggak ada salahnya mulai dari sekarang juga kita lebih berhati-hati sih. Kang Endar, dengan adanya masifnya perkembangan teknologi gitu ya, selain mawas diri yang bisa dilakukan masyarakat, apalagi sih yang bisa dilakukan masyarakat? Terlebih sebenarnya infrastruktur kita dibilang tidak memadai ya enggak juga gitu. Infrastruktur kita memang sudah siap dengan semua teknologi yang ada, tapi kan sekarang literasinya kurang. Apa yang bisa dilakukan ya untuk lebih aware lagi gitu? Memang tidak mudah untuk memberi pemahaman ke publik ya, karena ada ya kan kalau orang Indonesia tuh ada yang sebatas dia tahu kan, ketika sudah tahu belum tentu dia paham kan. Untuk sampai ke paham itu juga butuh waktu juga. Nah ketika nanti sudah paham, dia melakukan tindakan nggak dari pemahaman itu. Nah itu kan tahapan-tahapannya panjang gitu, dari mulai tahu, paham sampai action. Takut dibilang rese gitu. Iya, ngapain gitu. sih minta KTP? Gitu. Ya, jadi ya itu memang apa sih ya, publik memang harus cerdas lah gitu. Harus cerdas ya. Karena itulah kuncinya sih. Selain bukan hanya kita mengandalkan regulasi pemerintah, tapi saya rasa publik juga harus punya kesadaran juga. Itu juga nggak ada salahnya sih kalau misalnya kita lebih istilahnya lebih kritis. Ya. Iya, kritis. Misalnya dikasih data dari Pak RT minta, misalnya kalau misalnya Pak RT minta nomor plat mobil kita masih masuk akal kan. Tapi misalnya Pak RT minta nama ibu kandung kita, pendidikan kita buat apa gitu. Pasti kan. udah nanya. Iya, maksudnya kenapa di formulir itu harus diminta gitu. Iya. Itu juga kita harus lebih kritis sih. Iya, kayak masuk gedung sekarang maunya KTP, kita kasih identitas pers kita, nggak mau mereka, padahal sama namanya ya kan. Aduh memang deh. Dan tapi itu juga harus kita tegesin, ya udah kita ngasih KTP atau muka kita difoto, disimpan nggak? Dihapusnya berapa lama? Disimpan berapa lama? Bakal dimusnahin nggak ntar malam? Gitu. Itu juga hak kita untuk minta itu. Oh boleh ya, walaupun ujung-ujungnya kayak rese banget sih nih orang, tinggal kasih doang gitu kan. Itu ya pilihan. pilihan benar-benar. Oke, kita akan nantikan seperti apa ya, lagi juga daripada pandang-pandangan sama bola, mendingan pandang-pandangan sama saya, ya nggak? Aduh, saya dikedipin sama Kang Endar.